KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo tinggal menghitung hari. Persiapan pelaksanaan KTT ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo. Untuk informasi selengkapnya, kita akan segera bergabung bersama reporter Sisilia Sinabariba langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sisil, apa saja isu yang akan dibahas dalam pelaksanaan KTT kali ini? Iya, Fitri, isu yang dibahas dalam pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo tidak jauh dari tema yang diangkat dalam keketuaan Indonesia di tahun ini, yakni ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Ada 3 pilar utama yang akan dibahas di setiap pembahasan ataupun di setiap rapat pada setiap levelnya, mulai dari level pejabat senior ASEAN, level menteri luar negeri, hingga level pimpinan negara. 3 pilar tersebut, yang pertama adalah ASEAN Matters, bagaimana menghadapi dan juga menjawab tantangan untuk bisa menghadapi visi besar ASEAN di 2045, termasuk di dalamnya juga bagaimana membahas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan pekerja migran, hingga isu-isu krusial lainnya. Kemudian pilar yang kedua adalah pilar Epicentrum of Growth, bagaimana menjadikan ASEAN sebagai sentral di kawasan dengan memperkuat kerjasama sehingga nantinya kawasan ASEAN ini dapat menjadi kawasan yang disegani secara global. Hal ini dapat dilakukan dengan penguatan infrastruktur kesehatan, penguatan dari segi pangan, stabilitas keuangan, dan juga energi, hingga pembentukan ekosistem kendaraan listrik. Pilar yang ketiga yang akan dibahas dan juga menjadi perhatian dari para anggota ASEAN pada tahun ini adalah ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Artinya ini fokus ke Indonesia, bagaimana Indonesia terus bekerja sama dengan negara-negara Indo-Pasifik, tidak hanya terkait dengan keamanan dan juga pertahanan, namun juga ekonomi dan juga ekonomi berkelanjutan. Seluruh pembahasan ini dibahas, atau seluruh isu ini dibahas di level, semua level di ASEAN, termasuk hari ini, Fitri, seperti tadi informasi yang sudah Anda sampaikan, juga dibahas di level pejabat senior ASEAN di pertemuan ASEAN Senior Official Meeting, yang nanti hasilnya akan disampaikan oleh perwakilan dari Indonesia. Selanjutnya nanti akan dibahas oleh Menteri Luar Negeri di negara-negara ASEAN esok hari, dan nantinya akan dibahas oleh para pimpinan negara ASEAN pada tanggal 10 dan juga tanggal 11 Mei mendatang. Terkait dengan isu yang dibahas dalam KTT ke-42 ini, Presiden Joko Widodo tadi juga sudah menegaskan ada 2 isu penting yang akan terus didorong oleh Indonesia dalam pelaksanaan KTT ini. Yang pertama mengenai isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, karena Presiden melihat bahwa dalam pembahasan mengenai isu ini warga ASEAN menjadi korban, termasuk warga negara Indonesia. Kita tahu kemarin ada 20 warga negara Indonesia yang juga menjadi korban dari TPPO ini. Isu yang kedua yang tadi sempat disoroti dan ditegaskan Presiden akan terus didorong adalah penyelesaian konflik di Myanmar. Indonesia tetap pada posisinya untuk terus mendorong dialog dan juga meminta Myanmar untuk menghentikan penggunaan kekerasan dan terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga yang menjadi korban dari konflik yang terjadi di Myanmar sejak beberapa dekade terakhir. Artinya Indonesia tetap pada posisi untuk terus mendorong pemerintah Myanmar menerapkan 5 poin konsensus atau 5PC yang sudah disepakati oleh para pemimpin ASEAN pada tahun 2021 yang lalu. Nah, artinya nanti para pemimpin negara ini akan menegosiasikan dan juga menyepakati sejumlah dokumen dan juga statement dari hasil pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan dari tingkat duta besar, perwakilan tetap, kemudian ada pejabat senior, menteri luar negeri, dan juga di level presiden, perdana menteri, ataupun di level pimpinan negaranya. Sejauh ini ada 8 kepala negara di ASEAN yang sudah mengonfirmasi hadir. Dari Thailand diwakili oleh Deputi Perdana Menterinya, karena Thailand akan mengikuti atau melaksanakan pemilu pada 14 mendatang. Sementara dari Myanmar menyatakan tidak hadir, meskipun sebenarnya ASEAN atau Indonesia sudah mengundang kehadiran dari non-politik representation-nya, namun pihak dari Myanmar menyatakan tidak akan hadir pada pelaksanaan KTT ASEAN ini. Fitri. Sisilia Sinabariba, terima kasih atas laporan Anda.